Sini Dendi selaku moderator dari Rotaract Club of Surabaya. Dan di sini kita berpartner atau berkolaborasi dengan pejuang beasiswa LPDP, di mana tentunya di sini kami dari Rotaract Club of Surabaya mengucapkan terima kasih juga atas kolaborasi malam ini, dan tentunya kami juga berterima kasih sangat atas kerja keras panitia sebelumnya untuk menyiapkan webinar pada malam hari ini. Dan tentunya juga kami berterima kasih kepada teman-teman peserta webinar beasiswa LPDP juga, yang tentunya di sini akan memberikan manfaat kepada teman-teman semua, atau ilmu yang bisa diambil tentunya bermanfaat untuk kedepannya. Seperti itu mungkin yang akan kami sampaikan selaku saya moderator untuk susunan rundown acara pada malam hari ini, yaitu pertama pembukaan, kedua sambutan Ketua Rotaract Club of Surabaya, yang ketiga sambutan dari pejuang beasiswa LPDP, yang keempat yaitu materi dari Kak Fairuz tentang tip and trick lolos beasiswa LPDP tujuan luar negeri. Dan yang kelima yaitu tips and trick lolos LPDP tujuan dalam negeri. Dan yang keenam penutupan dan sesi foto bersama. Seperti itu. Ya, mungkin di sini akan kami mulai untuk webinar malam hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, dan tentunya di sini teman-teman juga mengerti ya untuk beasiswa LPDP ini tentang apa tentunya. Dan di sini kami harap untuk materi yang disampaikan dari kakak-kakak yang akan menyampaikan nanti tolong diperhatikan dan tolong dicatat jika ada poin yang penting atau poin-poin yang harus dipersiapkan untuk tentunya mendaftarkan ke beasiswa LPDP ya, karena di sini sudah dibuka ya untuk gelombang 1 beasiswa LPDP-nya pada tanggal 25 Januari kemarin sampai 25 Februari. Dan tentunya teman-teman di sini harus mempersiapkan apa sih yang harus nanti kalian siapkan tentunya. Dan di sini kami selaku Rotaract Club of Surabaya berkolaborasi dengan pejuang beasiswa LPDP memberikan tips and tricks ya tentunya. Jadi biar teman-teman bisa apa ya, lebih mudah untuk mengikuti persyaratannya atau untuk seleksinya. Seperti itu. Mungkin teman-teman nanti bisa bertanya juga. Jadi ada sesinya sendiri, dan untuk yang pertama akan diberikan sambutan dari Ketua Rotaract Club of Surabaya. Waktu dan tempat dipersilakan Mas Daru, silakan. Baik, halo Mas Daru, adakah di sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Selamat malam. Semoga semuanya sehat selalu. Di sini saya Daru sebagai Vice President of Rotaract Surabaya. Ya, di sini saya terima kasih kepada teman-teman semuanya dan juga khususnya kepada teman-teman dari pejuang LPDP. Waduh, ini luar biasa sekali semangatnya. Mohon maaf sedikit berisik karena memang posisi saya berada di luar kota saat ini dan tidak berada di tempat di Surabaya. Jadi saya sangat senang sekali bisa bertemu secara virtual dengan teman-teman semuanya yang ada di sini, karena kegiatan ini adalah kegiatan yang kiranya bagi kita ya untuk mengikuti suatu program yang bergengsi lah istilahnya. Kita siapa sih yang nggak pengen ya kan dapat gelar dari luar negeri? Siapa yang nggak pengen untuk belajar budaya asing, lingkungan yang baru, teman-teman yang baru, dan juga ilmu pengetahuan yang baru, khususnya di luar negeri terutama. Nah, di sini nanti
akan ada expertise. Saya bilangnya expertise karena sangat expert sekali ya. Untuk nanti dijelaskan tips-tipsnya bagaimana untuk lolos LPDP, bagaimana untuk mendapatkan beasiswa yang kiranya beberapa orang itu sulit gitu ya. Tapi insya Allah kalau kita berjuang dan berusaha, nanti kita pasti akan mendapatkan hasil yang baik juga. Nah, di sini mungkin teman-teman, saya panggil teman-teman dia di sini, ini mungkin masih bingung apa itu road track. Di sini saya bantu untuk menjelaskan sedikit tentang road track. Jadi road track itu adalah klub atau wadah bagi para pemuda ya. Usia dari 18 tahun hingga 30 tahun. Yaitu untuk meningkatkan serta mengembangkan pengetahuan dan juga kemampuan dalam pembentukan karakter pribadi dan juga memenuhi kebutuhan fisik dan sosial dalam lingkungan masyarakat sekitar. Jadi di sini kita bisa bekerja sama dan juga mempromosikan hubungan-hubungan baik kepada masyarakat, juga berkontribusi untuk masyarakat sekitar. Terutama bagi teman-teman nih yang usianya masih terpaut 18 tahun hingga 30 tahun, yuk gabung sama Road Track. Nah, ini bakal ada kegiatan-kegiatan yang luar biasa, akan ada kolaborasi-kolaborasi yang luar biasa dari dalam negeri maupun juga luar negeri. Karena di kami sendiri Road Track Surabaya ini juga banyak sekali kegiatan yang berkolaborasi dengan Road Track Club of Sagamihara dari Jepang dan juga dari India. Ini kita sudah pernah bekerja sama, kolaborasi project, dan itu luar biasa sekali. Nah, di sini juga kita ada kegiatan-kegiatan lainnya seperti project upgrading skill engineering ya di tahun 2022 kemarin, kemudian juga kegiatan RDC di Semarang dan juga ada kegiatan Rila dan masih banyak lagi yang sudah kita laksanakan pada tahun lalu. Tentunya dengan tahun ini nanti ada proyek-proyek terbaru. Di sini teman-teman monggo bisa dipersilakan untuk bergabung proyeknya atau mungkin kolaborasi dengan kami. Kami sangat terbuka bagi teman-teman semuanya. Boleh teman-teman bisa cek di Instagramnya kami ya, di Instagram Road Track Surabaya, RAC_Surabaya. Nah, di situ nanti teman-teman bisa mengetahui informasi-informasi terkait dengan program-program kami. Dan di sini saya mohon izin untuk menyampaikan bahwa di awal bulan di awal bulan Februari besok, insya Allah kita akan ada open recruitment untuk calon-calon anggota baru kita, yaitu bibit-bibit yang bekerja sama dengan kami lah, istilahnya work with us to change our world, gitulah. Jadi nanti teman-teman bisa silakan untuk bergabung bersama kami. Jangan lupa selalu cek informasi dari kami RAC_Surabaya gitu. Dan sini saya sangat terima kasih sekali kepada teman-teman sudah bergabung, sudah hadir di Zoom meeting ini meskipun nggak bisa secara langsung, tetapi ini sangat luar biasa sekali. Begitu kiranya, terima kasih. Mungkin cukup sekian dari saya. Teman-teman semuanya, selamat datang, selamat bergabung di webinar ini. Semoga ilmu yang didapatkan, ilmu yang disampaikan oleh pemateri pada malam hari ini dapat bermanfaat buat kita semuanya, dapat berguna nantinya, dan semuanya yang ada di sini mendapatkan dan meraih mimpi-mimpinya. Paling tidak ada yang setelah mendengarkan informasi dari sini, mendapatkan informasi dari sini, ada yang mendapatkan beasiswa ke Inggris, ke Amerika Serikat, Kanada, Australia, Rusia, ataupun negara bagian Eropa Timur Tengah ataupun Amerika Latin. Semoga semuanya mendapatkan mimpi-mimpinya sesuai dengan apa yang ingin dilaksanakan dan sesuai dengan apa kehendak hatinya. Semoga Tuhan memberikan petunjuk kepada kita, memberikan berkat dan rahmat kepada kita. Amin. Alamin. Baik, terima kasih untuk moderator. Kami kembalikan ke moderator, Mas Dendi. Terima kasih. Ya,
terima kasih atas sambutannya Mas Daru selaku wakil Ketua Rotary Club of Surabaya, karena ketua kami berhalangan hadir, mungkin ia nanti menyusul. Dan selanjutnya untuk ketiga, yaitu sambutan pejuang beasiswa LPDP yang akan disampaikan oleh Kak Febri. Dipersilakan untuk Kak Febri untuk memberikan sambutannya. Baik, terima kasih. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Febrianti Amol. Saya berasal dari Nusa Tenggara Timur. Saat ini saya sedang menempuh studi doktoral ilmu manajemen di Universitas Erlangga, dan saya merupakan founder dari Pejuang Beasiswa LPDP itu sendiri. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Virus dan Daryl yang pada malam hari ini telah bersedia untuk menjadi pemateri. Untuk Zoom kita malam hari ini tidak disangka-sangka pesertanya bakal sebanyak ini. Jadi mari kita gunakan kesempatan pada malam hari ini untuk mendengarkan informasi-informasi yang akan disampaikan oleh kakak awardee berdua ini. Terus tidak lupa juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Rats_Surabaya dan kepada panitia juga dari Pejuang Beasiswa LPDP yang telah menyelenggarakan acara pada malam hari ini. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi pada acara webinar malam hari ini. Sedikit informasi kepada teman-teman yang mungkin masih belum tahu tentang platform Pejuang Beasiswa LPDP itu sendiri. Jadi platform Pejuang Beasiswa LPDP ini merupakan wadah dari kami para awardee untuk berbagi informasi kepada para sahabat Pejuang Beasiswa LPDP yang mungkin saat ini sedang mencari informasi atau mempersiapkan diri. Di platform Pejuang Beasiswa LPDP kami sendiri itu, kami sejauh ini sudah dari tahun kemarin menyelenggarakan beberapa program mengikuti timeline-nya LPDP, mulai dari review esai, terus ada pretest bakat skolastik, dan yang terakhir itu ada simulasi wawancara. Semua kegiatan yang kami lakukan, yang kami programkan di Pejuang Beasiswa LPDP itu sendiri tidak berbayar, jadi gratis. Semoga dengan bentuk dedikasi dari kami para awardee bisa membantu generasi penerus bangsa yang berada di Indonesia, baik itu dari Sabang maupun Merauke. Besar harapan kami, semoga informasi yang diberikan oleh kakak awardee pada malam hari ini dapat bermanfaat serta dapat membantu persiapan para pejuang beasiswa LPDP untuk mendapatkan beasiswa LPDP itu sendiri. Dan terakhir, dari saya mohon maaf, semisal apabila ternyata pada malam hari ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Cukup dari saya, sekian dan terima kasih. Baik, ya, terima kasih atas sambutannya dari Kak Febri selaku perwakilan dari Pejuang Beasiswa LPDP. Dan untuk acara selanjutnya bisa ke utama, yaitu untuk materi yang pertama disampaikan oleh Kak Virus Mutia ya, di sini selaku ya awardee beasiswa LPDP yang ada di luar negeri tentunya ya, dan itu ada di Amerika Serikat. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang mau pergi ke Amerika tentunya atau dimanapun di luar negeri, dan harus bisa mengikuti seleksi tentunya ya, karena kan di situ ada seleksinya dan harus bisa lancar untuk interview ataupun yang akan dipersyaratkan di LPDP itu. Mungkin bisa dimulai dari Kak Virus untuk menyampaikan materi utama ya. Terima kasih Kak Virus, dipersilakan. Terima kasih Kak Dendi. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat malam, maaf. Selamat malam teman-teman semuanya. Jadi sebentar ya, aku share screen. Oke, jadi di sini seperti yang bisa kita lihat ada iceberg ya. Pasti di sini teman-teman pada tahu lah tentang iceberg theory. Tapi pada dasarnya iceberg theory itu menjelaskan kalau sebenarnya apa yang terlihat di permukaan itu enggak semuanya
tapi banyak ada yang lebih dalam atau lebih deep dari apa yang terlihat di permukaan. Nah, aku akan menggunakan teori ini untuk menjelaskan tentang beasiswa LPDP dan pemilihan universitas, karena kebanyakan untuk penerima beasiswa LPDP yang teman-teman lihat di Instagramnya adalah asik-asik dan seru-serunya aja, jalan-jalannya aja. Tapi sebenarnya apa sih yang udah para penerima beasiswa LPDP laluin untuk sampai di paling atas, yaitu asik dan serunya. Tapi sebelum itu, mari kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama aku Virus Mutia Wokas, biasanya dipanggil Virus. Saat ini aku adalah master student jurusan Chemistry and Chemical Biology di Cornell University. Buat teman-teman yang belum tahu Cornell University di mana, itu di New York. Kebetulan hari Senin kalau nggak salah, ini aku ada foto kampus aku. Inilah kampusnya bentuknya ketika lagi hari Senin kemarin, winter. Anyway, aku kuliah di Cornell, dibiayain oleh beasiswa LPDP. Aku adalah penerima beasiswa LPDP tahap 1 tahun 2021. Oke, mari kita mulai menyelam lebih dalam. Jadi untuk LPDP luar negeri sendiri itu ada terbagi dua, ada yang PTUD dengan LOA atau Letter of Acceptance, tapi ada juga yang tanpa LOA. Jadi untuk yang dengan Letter of Acceptance ini tuh teman-teman keunggulannya adalah tanpa melalui tes bakat skolastik, jadi langsung ke wawancara. Nah, untuk perguruan tinggi utama dunianya sendiri ada total 25 universitas yang masuk ke dalam listnya. Untuk apa aja universitasnya, Kak? Nanti bisa dicek sendiri di web beasiswanya. Nah, kalau misalnya teman-teman belum punya LOA nih, LPDP sendiri memfasilitasi banyak banget ya. Itu ada kurang lebih 157 universitas untuk semua jurusan. Jadi teman-teman boleh daftar jurusan apa aja di 157 universitas ini. Dan ada 246 universitas dengan jurusan tertentu. Jadi jurusan-jurusan tertentu ini tuh jurusan-jurusan unggul yang ada di universitas tersebut gitu. Dan ini banyak banget untuk bisa teman-teman pilih dari satu dunia ini. Nah, untuk LPDP sendiri secara general ada 3 jalur. Untuk yang pertama reguler, di sini aku ngebandinginnya untuk syarat kemampuan bahasa Inggris aja karena yang lain kurang lebih sama sih. Untuk yang reguler itu magister luar negerinya, syarat bahasa Inggrisnya sekian. Ini tidak menerima TOEFL ITP, jadi hanya IBT, kemudian PTE dan IELTS. IELTS-nya kurang lebih setara 6,5, dan doktoral untuk IELTS-nya kurang lebih setara 7. Kemudian untuk yang afirmasi, nah afirmasinya ada sedikit perbedaan karena LPDP menerima TOEFL ITP, yaitu dengan skor 500, dan selain itu juga menerima Duolingo English Test hanya untuk afirmasi dengan syarat skornya 95 atau ekuivalen dengan 500. Kemudian targeted, untuk targeted sendiri itu nggak ada Duolingo dan nggak menerima ITP, jadi hanya TOEFL IBT, kurang lebih sama dengan reguler dengan IELTS 6,5 untuk magister maupun doktoral. Itu secara generalnya aja. Kalau misalnya ada pertanyaan, Kak, esainya untuk luar negeri pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia? Aku pribadi kemarin pakai bahasa Inggris, tapi banyak juga teman-teman aku yang pakai bahasa Indonesia. Jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Senyamannya aja nulisnya pengennya pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia. Gitu. Dua-duanya keterima. Oke, selanjutnya kita masuk ke tips and trick. Mungkin ini lebih ke strategi untuk meningkatkan probabilitas kita diterima beasiswa LPDP. Kenapa aku bilang probabilitas? Karena belum tentu teman-teman ngelakuin semuanya yang udah ditulis di sini atau ngelakuin semuanya yang teman-teman tahu para penerima beasiswa LPDP tuh lakuin, tapi udah pasti keterima tuh belum tentu. Makanya di sini yang aku tulis adalah meningkatkan probabilitas, karena ada beberapa hal yang bisa kita lakuin untuk meningkatkan probabilitas kita diterima. Nah, ini aku bagi jadi 3 sesuai dengan alur seleksinya, ada administrasi, TBS, dan wawancara. Yang pertama administrasi. Di sini seperti yang teman-teman tahu, yang di-highlight itu kelengkapan dan ketepatan berkasnya. Jadi nggak hanya lengkap, tapi harus tepat juga ya. Contohnya,
esai komitmen kembali ke Indonesia dan rencana kontribusi itu di buklet sendiri ada ditulis 1.500 sampai 2.000 kata. Yang dimaksud ketepatan jangan sampai teman-teman nge-upload esai ternyata cuma 1.450 kata atau 2.050 kata. Itu udah di luar dari apa yang disyaratkan LPDP. Jadi lengkap oke, tepat juga harus. Yang kedua, sertifikat kemampuan bahasa Inggris dari lembaga yang sudah ditentukan. Ini juga banyak yang miss. Dari LPDP sendiri menyarankan untuk TOEFL contohnya itu harus dari ETS, dan jadi nggak bisa tuh teman-teman nge-upload sertifikat kemampuan bahasa Inggris dari lembaga-lembaga yang lain. Harus dari ETS atau dari lembaga yang sudah ditentukan. Kemudian, letter of acceptance. Nah, ini juga ada yang bermasalah karena LPDP sendiri menerima letter of acceptance atau LOA itu tuh yang unconditional. Artinya tidak ada syarat lagi yang harus dipenuhi untuk mulai berkuliah. Nah, kalau misalnya di LOA-nya tidak ada tulisan unconditional, biasanya bermasalah. Karena aku kemarin seperti itu. LOA-ku tuh tidak ada tulisan unconditional atau kondisional dan sempat ada masalah gitu. Tapi akhirnya beres. Dan yang terakhir, recommendation letter yang bisa diminta dari atasan atau dosen sebelumnya. Kemudian untuk seleksi bakat skolastik. Kalau ini aku hanya punya satu saran, tidak lain dan tidak bukan adalah latihan mengerjakan soal. Karena menurut aku pribadi nggak ada lagi yang bisa kita lakuin selain latihan mengerjakan soal, karena ya dari sini kita bisa tahu kemampuan kita dan juga ngelatih apa yang bisa kita tingkatkan gitu untuk nanti mengerjakan soal-soal dari TBS. Nah, untuk soal-soalnya seperti apa, Kak? Nah, IG Pejuang Beasiswa LPDP itu punya banyak contoh-contoh soal, seperti yang Kak Febri bilang juga tadi, kita itu bakalan punya kayak latihan mengerjakan soal gitu, dan juga bahkan ada beberapa acara yang para penerima beasiswa LPDP itu bantu menjelaskan gitu tentang gimana cara mengerjakan soalnya. Jadi stay in tune di Instagram Pejuang Beasiswa LPDP. Ya, jadi untuk seleksi bakat skolastik, teman-teman bisa latihan mengerjakan soal, bisa menggunakan soal-soal dari Bappenas juga, itu juga lumayan membantu. Kemudian untuk wawancara, yang pertama pelajarin dan pahami isi esai. Ini penting banget karena itulah yang dipertanggungjawabkan gitu. Makanya untuk esai sendiri jangan sampai copy paste gitu atau minta tolong orang lain untuk mengerjakan. Karena nanti kalau teman-teman sampai lolos ke wawancara, pertanggungjawabannya susah banget karena beneran harus sesuai dengan, harus sejalan lah. Nah, ini tuh berhubungan dengan poin kedua, yaitu harus teguh pendirian. Karena apa yang udah teman-teman tulis tuh harusnya teman-teman udah mengerti dan udah tahu apa yang teman-teman inginkan. Maksudnya harus teguh pendirian tuh contohnya Bapak Ibu panelis LPDP ketika wawancara bilang, "Loh, Mbak, tapi Universitas B lebih bagus loh daripada Universitas A." Terus nanti teman-teman langsung, "Oh ya udah deh Bu, kalau gitu aku di Universitas B aja." Nah, itu tuh sangat nggak boleh ya. Teman-teman harus teguh pendirian karena teman-teman udah tahu kenapa teman-teman pengen Universitas A tuh karena A, B, C, D, E-nya tuh udah harus tahu. Nah, nanti aku juga sempat singgung sedikit tentang gimana cara pilih universitasnya yang luar negeri. Kemudian yang ketiga, latihan wawancara dengan teman atau siapapun. Ini tuh juga penting banget karena contohnya aku jurusan kimia, aku harus bisa menjelaskan tentang apa keinginanku dan apa komitmenku nanti ketika kembali ke Indonesia dari sisi kimia, tetapi masih bisa dipahamin oleh orang lain yang tidak berjurusan kimia. Nah, kadang-kadang kita tuh sulit untuk menjelaskan ini ke orang-orang yang tidak sejalur peminatannya gitu. Jadi nanti IG Pejuang Mahasiswa LPDP juga ada latihan mock interview. Teman-teman bisa daftar di sana buat nanti dikasih feedback sama kakak-kakak atau teman-teman yang udah nerima beasiswa LPDP. Gitu. Selanjutnya pemilihan universitas.
Nah, berdasarkan apa sih, Kak, kita harus milih universitas? Pasti banyak banget orang yang udah bilang kalau, atau secara general teman-teman taunya, oh ranking universitas. Tapi menurut aku nggak harus sampai situ aja, ada banyak hal yang harus dipertimbangkan untuk milih universitas. Tapi akan aku bahas sedikit tentang ranking universitas dan juga jurusan. Nah, untuk universitas secara general tuh teman-teman bisa cek ini ada 2 website. Yang pertama ada Times Higher Education, itu websitenya. Di sini juga teman-teman bisa ngecek ranking jurusannya. Jadi nggak cuma universitasnya, tapi jurusannya juga. Berdasarkan teman-teman mau jurusan apa, dia tuh ranking berapa gitu di dunia. Kemudian yang kedua ada QS World Universities Ranking. Ini juga bisa ngecek jurusan, ranking jurusannya, jadi bisa teman-teman bandingin lah, kayak kira-kira yang mana nih yang aku mau. Tapi jangan sampai situ aja, karena ada hal-hal penting yang lainnya, contohnya fokus penelitian. Kalau untuk fokus penelitian nih, ini dari pengalaman aku pribadi ya. Untuk Cornell University sendiri, kalau aku nggak salah itu masuk 20 dunia, dan fokus penelitiannya, kenapa aku nggak pilih yang nomor 1 dunia, karena fokus penelitiannya itu yang aku mau adanya di Cornell. Nah, maksudnya apa fokus penelitiannya? Itu seperti contohnya mereka bekerja sama dengan lembaga-lembaga penelitian untuk melakukan penelitian tersebut yang universitas-universitas lain tuh enggak. Jadi kayak aku pengennya fokusnya ke material dan polimer gitu contohnya. Nah, universitas lain tuh ternyata fokusnya, misal universitas nomor 1 ternyata fokusnya ke analytical chemistry gitu, sedangkan aku nggak pengen ke sana gitu. Nah, untuk tahu fokus penelitiannya dari mana, Kak? Bisa cek web universitas, itu banyak banget info di webnya. Kemudian yang kedua, kalau di web universitas itu tuh juga kita bisa tahu dosennya siapa aja dan mendalami topik apa. Dan kemudian kita bisa juga ngecek lembaga penelitian yang bekerja sama dengan universitas itu udah sesuai dengan yang kita mau apa belum, kayak gitu. Selain itu juga ada miscellaneous stuff. Ini aku sempat melakukan kayak survei kecil-kecilan di teman-teman LPDP yang udah keterima dan berkuliah di Cornell sekarang. Dan aku nanya mereka, apa sih yang pengennya kalian tahu gitu ketika sebelum mendaftar kampus. Dan mereka bilang yang pertama lokasi. Cornell sendiri itu terletak desa banget ya. Itu kayak dia di New York tapi beneran desa banget. Kita punya mall, kayak mall cuman 1 doang dan itu bisa 30 menit sampai 40 menit nyetir. Terus nggak punya bioskop. Jadi beneran untuk hiburan tuh di Cornell tuh nggak ada lah gitu. Dan ini bisa jadi bermasalah untuk sebagian orang, bisa juga jadi keuntungan untuk sebagian orang. Karena ada orang yang lebih bisa tinggal di city gitu. Ada orang yang bisa lebih tinggal di tempat yang banyak orangnya, ramai, banyak tempat hiburannya. Sedangkan kalau aku pribadi, aku lebih prefer tempat-tempat sepi yang aku bisa lebih fokus gitu-gitu. Dan ini tuh bisa dibawa ke wawancara. Alasan ini tuh lumayan kuat untuk dibawa ke wawancara karena ini menunjang sekolah kita nanti, menunjang kenyamanan kita ketika bersekolah nanti. Yang kedua, cuaca. Nah, kalau misalnya aku hanya bisa untuk membicarakan di US ya, di Amerika. Kalau misalnya di Amerika sendiri kan gede banget ya, dan ada tempat yang terkena winternya tuh lumayan ekstrim, ada yang enggak. Kalau di Cornell sendiri tuh winternya lumayan ekstrim. Nah, ini juga bisa jadi alasan kalau misalnya teman-teman nggak kuat dingin atau ternyata alergi dingin, berarti kampus-kampus yang ternyata cuacanya ekstrim, kalau misalnya di Cornell sendiri kemarin bisa sampai minus 20-an, itu kan bisa mengganggu perkuliahan teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman nggak kuat atau alergi dingin. Jadi ini juga salah satu alasan kuat untuk ngecek nih universitasnya. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir itu komunitas mahasiswa Indonesia di universitas tersebut. Ini penting karena mahasiswa-mahasiswa Indonesia di universitas tersebutlah yang bakalan jadi keluarga kita kan nanti di luar. Jadi ketika teman-teman bisa ngecek apakah universitas ini udah punya komunitas mahasiswa yang kuat atau belum, kayak gitu.
Udah sih. Nah, setelah sampai pemilihan universitas dan udah keterima, baru deh kelihatan asik dan serunya di Instagram. Yang terlihatnya ini kemarin ada Thanksgiving, terus ini bareng teman-teman aku, terus ini ke Patung Liberty, jalan-jalan, ini juga jalan-jalan, dan ini kampus. Mungkin terakhir dari aku, jadi so far aku tuh kurang lebih udah membersamai atau ngebantu kurang lebih 3 orang yang udah keterima beasiswa LPDP, 2 orangnya udah mulai kuliah, yang satu lagi PB sekarang, dan yang aku pelajarin adalah perjuangan beasiswa dan kampus untuk mendaftar kampus itu tuh bukan perjuangan yang cuma 1-2 bulan ya teman-teman. Jadi kalau emang teman-teman berniat, bersungguh-sungguh, teman-teman harus mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran untuk fokus mendaftar beasiswa LPDP maupun kampusnya. Jadi jangan setengah-setengah, karena ini bisa jadi perjalanan 1 tahun, bahkan 2 tahun, atau bahkan lebih dari itu. Gitu. Jadi semangat, aku yakin teman-teman pasti bisa. Itu aja dari aku, nanti kita lanjut ngobrolnya di Q&A. Terima kasih. Baik, ya terima kasih atas materi yang disampaikan oleh Kak Fairuz, ya sangat bermanfaat sekali ya teman-teman yang di sini, dan mungkin yang sudah disampaikan tadi teman-teman sudah catat poin-poinnya yang harus disiapkan atau poin penting yang harus kalian catat tentunya agar tidak salah apa ya, untuk interview maupun seleksinya itu teman-teman udah pada paham tentunya seperti itu. Mungkin bisa dilanjutkan ke materi selanjutnya dengan Kak Deril ya, untuk tujuannya dalam negeri tentunya. Dipersilakan untuk Kak Deril. Ya, halo semuanya. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, jelas. Halo. Silakan. Oh ya. Jelas. Terima kasih. Mungkin Jelas, Kak. Mbak Hana bisa bantu untuk share screen. Halo, jadi perkenalkan, terima kasih ya, bahwa sebenarnya terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di acara webinar kali ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Deril Arif Pranata, biasanya dipanggil Mas Ril atau Deril aja, Kak Deril. Jadi saya merupakan CPD nih, CPD calon penerima beasiswa LPDP yang lulus di tahun 2022 tahap 1. Nah, loh Kak, kok bukan award day, kok CPD nanti kita akan tanya-tanya lagi gitu ya. Nah, tapi status saya sekarang adalah sudah mendapatkan LOE di Universitas Diponegoro. Jadi kebetulan tujuan kampus saya adalah dalam negeri. Saya sebelumnya background saya adalah arsitektur, melanjutkan studi di perencanaan wilayah kota di Universitas Diponegoro. Nah, loh, kok lintas jurusan, apa bisa ya, gimana ya caranya ya? Nah, buat teman-teman yang mau lintas jurusan nih, itu boleh disimak tips and tricks dari saya, mungkin bisa dilihat. Next. Nah, jadi kurang lebih apa yang akan saya sampaikan itu nggak jauh beda dengan apa yang Kak Fairuz sampaikan, karena kita juga mengapply satu beasiswa, mungkin hanya berbeda di perspektif saja, karena Kak Fairuz di luar negeri dan saya di dalam negeri. Nah, ini adalah apa yang saya lakukan ketika sebelum daftar beasiswa LPDP ya teman-teman. Jadi sebelum saya mendaftar LPDP itu saya pastikan dulu apa sih LPDP itu. Saya pastikan melalui websitenya. Jadi oh dia itu merupakan bagian dari keuangan. Oh dia itu seperti ini. Oh visi misinya seperti ini. Jadi sebelum saya apply beasiswa LPDP itu saya harus tahu dulu apa itu LPDP gitu. Oh seleksinya ternyata seperti ini, oh sistemnya seperti ini, oh ternyata setiap tahun
LPDP berubah kebijakan loh, kok bisa. Nah, jadi ada beberapa kebijakan yang setiap tahun itu dirubah oleh LPDP. Jadi seperti contoh ketika saya di tahun 2022 kemarin, saya kan mendaftar di jalur afirmasi prasejahtera. Nah, di tahun 2021 kemarin itu untuk afirmasi prasejahtera itu dikhususkan untuk menerima atau alumni bidik misi. Nah, sedangkan saya ketika S1 itu nggak menerima bidik misi. Ternyata alhamdulillah di tahun 2022 syarat untuk penerima bidik misi itu dihapus dan diganti dengan keluarga penerima bantuan sosial atau bansos, PKH, kurang lebih teman-teman bisa tahu ya apa itu PKH atau bansos gitu. Nah, untuk ngecek apakah penerima apakah keluarga teman-teman itu penerima bansos atau enggak, teman-teman bisa cek di websitenya Kementerian Sosial, nanti di screenshot dan itu dilampirkan sebagai salah satu syarat untuk mendaftar beasiswa afirmasi jalur prasejahtera. Itu ya, mungkin bisa di next. Nah, seperti yang sudah dijelaskan Kak Fairuz tadi, memang alur seleksi LPDP itu ada 3 tahap ya. Yang pertama itu pasti seleksi administrasi, yang kedua itu seleksi bakat skolastik, yang ketiga itu seleksi substansi atau wawancara. Nah, tiga tahapan seleksi ini sudah pakem dari sananya ya, dari sebelum-sebelumnya itu sudah pakem. Jadi sependek yang saya tahu memang LPDP hanya ada 3 tahapan seleksi ini. Jadi administrasi, seleksi bakat skolastik, dan seleksi substansi wawancara. Nah, sekarang aku ingin bahas gimana sih bikin esai yang baik, karena esai ini merupakan salah satu persyaratan di seleksi administrasi yang wajib diupload teman-teman yang ingin mendaftar beasiswa LPDP. Sebelumnya untuk syarat umumnya sudah dijelaskan oleh Kak Fairuz ya, minimal 1.500 sampai 2.000 kata. Nah, itu jangan kurang, lebih nggak apa-apa, tapi jangan kurang, itu bakalan dicek banget karena yang namanya seleksi administrasi itu hitam di atas putih ya teman-teman. Kalau ada satu miss yang salah itu bisa dipastikan teman-teman gugur di seleksi administrasi. Misalnya skor TOEFL yang requirement-nya untuk LPDP 500, tapi teman-teman apply-nya, nah itu udah pasti nggak bisa. Itu karena seleksi administrasi itu hitam di atas putih gitu. Jadi pastikan syarat-syarat yang teman-teman kumpulkan atau yang sedang teman-teman tulis seperti esai ini sesuai apa yang diminta LPDP. Nah, untuk esai yang baik sendiri ini karena baik itu kata sifat ya, jadi subjektif ya kalau menurut saya pribadi. Secara umum esai LPDP itu harus menggambarkan alur kedepannya kita ketika menempuh jenjang magister atau doktor. Nah, alurnya itu harus konkret gitu loh, harus bisa terrealisasikan paling tidak. Jangan bikin esai atau ingin tujuan seperti saya ingin memberantaskan kemiskinan. Apa bisa memberantas kemiskinan? Kurang begitu kan kurang konkret ya teman-teman ya, bisa dipahami ya. Kurang konkret gitu loh. Bisa, tapi kan apa bisa 5 tahun, 3 tahun setelah teman-teman lulus, kurang lebih seperti itu. Jadi bikin alasan background untuk menulis esai itu yang bisa di-reach, yang bisa digapai setelah teman-teman lulus gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk yang pertama sendiri di esai saya pribadi itu saya memperkenalkan diri dengan cara memulai suatu quote gitu. Jadi karena background saya adalah arsitektur, tapi saya mau lintas jurusan ke perencanaan wilayah kota, saya kaitkan permasalahan yang saya hadapi. Misalnya gini, lahir di kota yang padat membuat saya paham akan kenyamanan untuk suatu kota. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi buat kalimat yang eye catch. Nah, kayak gitu. Jangan langsung perkenalkan nama saya Muhammad Ilham. Itu udah umum, teman-teman. Itu udah umum banget. Tapi itu nggak salah. Itu nggak salah. Tapi kalau menurut pribadi itu sudah umum. Jadi teman-teman bisa kasih quote, kasih angkat permasalahan isu yang teman-teman temukan, yang ingin teman-teman selesaikan ketika menempuh S2 atau doktor itu. Nah, baru nanti perkenalan. Nah, maka dari itu setelah permasalahan itu, maka dari itu saya bla 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 bla
asal ingin menyelesaikan masalah tersebut. Gitu. Nah, setelah itu ulas lebih dalam permasalahan yang teman-teman temukan atau hadapi dan kaitkan dengan pengalaman atau jurusan ketika teman-teman di S1, kurang lebih seperti itu. Kira-kira ilmu dari mata kuliah apa sih yang bisa jadi problem solve nih untuk masalah yang teman-teman hadapi, kurang lebih seperti itu. Nah, setelah itu di esai teman-teman berikan gambaran konkret yang seperti saya jelaskan tadi, gambaran yang kira-kira, oh dari mata kuliah yang pernah saya pelajari, jika ada masalah seperti ini tuh harusnya seperti ini loh, gitu. Tapi kenyataannya nggak seperti ini. Nah, gimana ya? Nah, itu merupakan bisa menjadi salah satu alasan untuk teman-teman lanjut studi secara ilmiah. Gitu. Jadi secara ilmiah itu teman-teman butuh ilmu nih untuk menyelesaikan masalah tersebut. Butuh ilmunya di mana? Di jenjang magister atau doktor. Itu sudah kalau menurut saya pribadi sudah cukup untuk menjadi latar belakang, salah satu latar belakang alasan kenapa teman-teman lanjut studi. Karena ketika substansi pasti dong kita bakal ditanyain kenapa mau lanjut studi, itu pasti nggak mungkin ini alasannya. Kenapa daftar LPDP? Gabut Pak, kan nggak mungkin juga seperti itu kan ya. Jadi pasti ditanyain latar belakang teman-teman juga gitu. Nah, setelah itu hubungkan nih solusi yang kalian berikan dengan jurusan atau mata kuliah yang akan diambil ketika S2. Nah, gitu. Jadi teman-teman itu harus melakukan penelitian terlebih dahulu. Yang dimaksud penelitian itu kayak semacam riset kecil-kecilan terkait jurusan dan kampus yang ingin dituju. Nah, kebanyakan beberapa calon apply beasiswa itu melakukan di bagian ini. Jadi mereka tuh milih universitas-universitas yang peringkatnya 5 besar di Indonesia, peringkatnya 3 besar di Indonesia, tapi mereka malah nggak bakal fokus di apa yang mereka tuju gitu loh. Jadi soalnya nanti bakal ditanya lebih dalam loh, kenapa kok di sini interviewer itu orang-orang yang sudah berpengalaman gitu loh hitungannya. Misalnya teman-teman mau daftar di kampus yang nomor 1 di Indonesia, tapi ternyata jurusan yang teman-teman ambil dan konsentrasi yang teman ambil itu lebih baik di kampus di urutan nomor 10. Nah, itu interviewer itu bisa tahu gitu loh. Jadi teman-teman harus perhatikan poin ini lebih cermat ya. Nah, salah satu caranya adalah teman-teman lakukan riset dulu kecil-kecilan terkait apa yang ingin teman-teman dalami dan apa yang ingin teman-teman selesaikan. Nah, setelah itu hubungkan atau cari mata kuliah di S2 yang bisa menyelesaikan masalah yang teman-teman temui gitu, yang di esainya. Nah, setelah itu baru cari kampus. Jangan cari kampus dulu baru cari jurusan teman-teman kuliah. Kalau saya kemarin itu cari apa yang ingin saya dalami dulu tentang konsentrasi, misalnya konsentrasi pembangunan wilayah, konsentrasi rancang kota, konsentrasi ekonomi pembangunan. Nah, kita cari dulu nih kampus-kampus mana yang berkonsentrasi di yang ingin kita ambil gitu. Baru ada listnya di misalnya di UI, di ITB, di UGM, di Unpad, di Undip, dimanapun itu. Nah, setelah itu keluarkan beberapa list yang requirement-nya tuh sama dengan apa yang teman-teman ingin tuju. Nah, baru seleksi lagi teman-teman seleksi berdasarkan ranking. Nah, seperti yang Kak Ferus bilang tadi. Terus fasilitas, terus kerjasama kamu, terus habis itu dosen yang mumpuni atau yang sama, yang sejalan dengan apa yang ingin teman-teman tuju. Karena seperti yang kita tahu ya, S2 itu nggak lama, cuma 2 tahun, bahkan ada yang bisa sampai 3 semester. Jadi 2 semester itu, kalau saya kemarin silabusnya keluar itu 2 semester, 1 semester terakhir langsung tesis. Nah, itu harus menyiapkan proposal tesis, gitu. Beda lagi nanti itu ceritanya. Jadi teman-teman harus tahu nih, oh nanti misalnya di kampus ini saya belajar ini dalam rentang waktu 3 semester, dalam rentang waktu 4 semester. Nah, teman-teman harus tahu ini, harus tahu banget, wajib ain malah ini harus tahu gitu. Karena itu senjatanya teman-teman ketika menulis esai dan ketika wawancara kalau lolos setelah lolos di bakat selektif gitu, kurang gitu. Itu senjatanya teman-teman. Jadi jangan melihat peringkat kampusnya itu nanti. Jadi teman-teman fokus dulu ke apa yang ingin teman-teman dalami.
pribadi ingin mendalami terkait misalnya perumahan dan pemukiman, ya saya cari apa aja kampus di apa itu namanya Indonesia yang mendalami perumahan dan pemukiman, termasuk PBK dan arsitektur. Nah, keduanya ini kan relate ya, sama ya. Tapi ada beberapa itu juga yang melatar belakang saya bisa lintas jurusan, karena ternyata di PBK itu lebih mendalam loh keilmuan tentang perumahan dan pemukiman itu daripada arsitektur. Makanya saya bisa lintas jurusan. Nah, kurang lebih seperti itu. Alasannya secara akademik ya, bukan karena saya nggak bisa gambar Pak. Nah, jangan kayak gitu. Jadi secara akademik alasannya gitu. Mungkin bisa di next. Next, Mbak Admin. Nah, ini seleksi yang kedua itu seleksi bakat skolastik. Ini caranya dari Kak Virus sama saya juga sama. Belajar dari buku CPNS pun memang nggak ada lagi ini sarannya itu. Memang harus sering-sering belajar, kalau bisa di timer juga. Habiskan tuh satu buku TPN tebel itu, habiskan apapun itu. Jangan pilih-pilih soal. Karena yang penting itu apa ya, kecepatan kita untuk menjawab dan apa, seberapa paham sih kita sama soal itu gitu. Kalau misalnya teman-teman ada nih aritmatika atau yang apa deret angka, nah itu coba teman-teman timer berapa menit atau berapa detik teman-teman bisa menyelesaikan satu soal itu. Nah, karena apa? Kalau bisa selesaikan lebih dari satu buku. Karena pas setiap buku itu pasti ada apa ya, ritme soal yang berbeda gitu hitungannya kayak gitu. Jadi ada yang nanti itu ditambah, nanti ada yang dipangkat, nanti ada yang dikali, misalnya kayak gitu. Juga ada beberapa soal-soal lain yang bisa jadi nanti bisa muncul baru nih tipe-tipe soal baru di LPDP gitu. Jadi dari saya pun ini memang harus belajar, nggak ada yang lain. Ini memang harus belajar apapun itu. Luangkan waktu setiap hari itu mungkin setengah jam atau 1,5 jam untuk belajar TPA gitu. Hitungannya seperti itu. Next. Nah, yang terakhir ketika teman-teman sudah lolos di seleksi apa bakat skolastik, itu teman-teman akan melakukan seleksi substansi atau bisa dikenal dengan wawancara. Nah, ini itu relate dengan seleksi administrasi atau esai yang teman-teman tulis. Jadi di sini itu interviewer secara teknis ya, interviewer itu akan profiling esai yang teman-teman tulis. Maka dari itu teman-teman harus tahu nih apa yang teman-teman mau dan apa yang teman-teman tulis, seperti yang sudah di-mention sama Kak Virus tadi juga kan. Harus tahu apa yang teman-teman mau. Jadi ketika ditanya digoyahkan pertanyaan kenapa nggak ini, kan ini lebih baik. Nah, itu teman-teman bisa baliknya di mana ya, karena teman-teman mau fokus di jurusan itu gitu loh. Pengen seperti itu. Jadi oh iya ya, kan misalnya kampus ini lebih baik ya dari sini ya, kok aku milih ini ya. Nah, jangan gitu, karena teman-teman sudah fokus di jurusan yang ingin teman-teman tuju, buktikan aja karena saya ingin mendalami ini Bapak Ibu, dan ini juga fasilitasnya seperti ini, dan dosen-dosennya juga relate dengan apa yang saya ingin dalami dan pelajari, kurang lebih seperti itu. Next. Next, Mbak Admin. Nah, ini untuk seleksi substansi sendiri itu biasanya kalau saya kemarin online ya, tapi kalau tidak salah di 2023 ini untuk tahap kedua ada kemungkinan offline nih. Kalau menurut di apa IG-nya LPDP, kalau tidak salah sependek yang saya baca kemarin tuh untuk tahap kedua di gelombang kedua itu bakalan ada offline gitu. Nah, untuk ketika substansi sendiri ketika wawancara sendiri ya, substansi atau wawancara sendiri itu teman-teman bisa memulai dari perkenalan sendiri secara singkat ya. Nggak usah terlalu panjang banget karena interview juga bakal baca esainya teman-teman. Yang penting adalah teman-teman itu bisa punchline-nya itu di situ gitu, kayak bisa mulai dengan quote itu tadi, bisa mulai dengan perkenalan singkat seperti nama, asal, dan alasannya ingin untuk melanjutkan studi gitu. Terus jawab pertanyaan interviewer itu dengan nada yakin gitu. Mungkin teman-teman bisa ngerasain nih, kalau orang ya kan biasanya kan kalau jawab tuh kayak
gitu, kayak gitu, kayak mikir dulu. Nah, hindari hal itu. Logikanya karena teman-teman itu yang menulis esai dan situasinya itu adalah teman-teman itu lagi profiling esai, harusnya teman-teman yakin dan bisa menjawab dengan nada yang tegas gitu loh, seperti itu. Jadi hindari kayak melihat ke atas gitu, kayak gini Bapak Ibu, kayak oh bukan, oh gitu. Nah, jangan jangan seperti itu ya, hindari. Terus gunakan juga bahasa yang baku atau bahasa yang sopan gitu. Jangan jangan karena terbawa suasana nanti kita bakal menggunakan bahasa-bahasa yang kurang sopan. Apalagi kalau teman-teman itu dari, kayak saya pribadi kan dari Surabaya ya, maksudnya dari Jawa Timur atau Surabaya. Kadang itu ada kemarin tuh keceplosan kayak mau ke bawah untuk suasana bahasa arek-arek Surabaya gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, ketika saya juga ikut mock up gitu, itu di ada masukan dari beberapa dikurangi Mas gitu. Karena Masnya ini loh nyoba dapat beasiswa loh, masa bahasanya kurang sopan. Terus sesekali tersenyum juga nggak apa-apa, wajib. Masa diem gini, iya Bapak, tidak Bapak. Nah, itu kan juga interviewnya juga takut gitu, mau nanya kayak gimana gitu kan itu ya. Jadi tetap senyum, tetap santun gitu. Gunakan, kalau ingin menjelaskan kalian bisa gunakan gestur tangan seperti ini ya. Itu nggak masalah kok kalau menurutku. Itu. Terus gunakan koneksi yang lancar, baik, stabil, proses seleksi berjalan lancar ya. Nggak ada matan kayak laju MRT itu, wush, kayak gitu ya. Jangan yang kalau teman-teman sadar di daerah teman-teman itu koneksinya kurang baik, teman-teman bisa pindah ke lokasi yang lebih baik, bisa pinjam kosnya teman, atau bisa kemana gitu, asalkan nanti di suatu ruangan tertutup yang teman-teman itu hanya kalian sendiri aja di ruangan itu gitu. Hitungannya seperti itu. Karena ada cerita dari rekan saya juga yang apa itu gagal di seleksi sesi sebelumnya itu karena koneksinya juga ini kurang baik, jadi mereka itu kelempar dari keluar dari Zoom gitu. Terus balik lagi kan, waktunya kan ini ya, kita cuma dikasih waktu 1 jam satu sesi interview itu kan. Nah, itu mereka terlempar di Zoom, terus laptopnya mati atau apapun. Jadi sebelumnya tuh pastikan teman-teman untuk perangkatnya itu dalam keadaan yang baik seperti itu. Terus jawab pertanyaan interview itu sesuai dengan apa yang kita tulis di esai. Nah, ketika teman-teman mendaftar LPDP itu kan kalian bakal untuk seleksi administrasi ya, kalian bakal mengisi beberapa pertanyaan seperti kelebihan dan kekurangan, kurang lebih seperti itu ya. Itu wajib diingat teman itu yang menulis sendiri. Jangan misalnya ketika teman-teman itu menulis kekurangannya ini, saya suka window shopping gitu misalnya. Tapi ketika teman-teman kita bilangnya kelemahannya apa gitu, saya ini Bapak Ibu, saya kurang bisa berpikir cepat. Nah, kok beda ya dengan yang ditulisnya gitu. Nah, itu perlu teman-teman ingat itu karena interview lihat apa CV-nya teman-teman gitu. Jadi apa yang kalian tulis di esai itu bakal dipertanggungjawabkan di substansi atau wawancara itu gitu. Nah, pasti bakal seperti yang Kak Virus mention tadi juga, ketika kalian di jurusan itu ketika kalian memilih kampus itu pasti bakal ditanyain kenapa kok di sini, kenapa kok di sana, kenapa nggak di sini aja. Terus tahu saya tuh di sini tuh seperti ini, di kampus ini seperti ini. Nah, teman-teman harus teguh banget kenapa teman-teman pilih kampus yang teman-teman seperti itu. Jangan goyah hitungannya seperti itu. Tuh ya. Next. Nah, ini tips di luar seleksi LPDP ya. Nah, ini teman-teman bisa cari semua informasi terkait LPDP dari sumber lain, misalnya dari IG platform pejuang beasiswa LPDP sendiri. Jujur, aku nyiapin esai LPDP itu dari akhir 2021, jadi sekitar bulan September November ketika mau lulus di S1 itu aku nyiapin esai, terus aku juga follow IG-nya pejuang beasiswa LPDP, dan waktu itu masih sedikit followernya gitu, masih Kak Febri itu masih sering-sering ini bikin setiap minggu siang itu soal-soal
apa TBS itu mesti dibahas, itu aku ikut semua di situ. Itu terus sekarang alhamdulillah sudah sebesar ini. Itu jadi teman-teman bisa cari informasi terkait LPDP dari sumber lain nggak, jadi tapi jangan sumber yang tidak terpercaya, maksudnya dari beberapa award yang memang menyediakan media untuk berbagi informasi terkait LPDP seperti tips and tricks gitu, kurang lebih seperti itu. Teman-teman juga bisa gabung di grup Telegram, misalnya ada tuh di Telegram, teman-teman cari aja LPDP dalam negeri, LPDP luar negeri, itu ada, aku juga gabung situ, aku masuk di situ semua gitu. Jadi teman-teman sudah bisa dapat insight yang banyak banget tentang review esai, nanti teman-teman bisa dapat rekan baru seperjuangan di daerah atau kota teman-teman gitu. Oh, saya juga dari sini, kurang lebih seperti itu. Jadi bertukar pikiran gitu loh, bertukar pikiran. Teman-teman juga bisa dapat insight dari yang. Nah, siapa tahu nanti ada yang sejurusan dengan teman terus bisa bertukar pikiran seperti itu. Next. Nah, ini yang saya bisa grup-grup yang dibuat oleh WordDP. Kalau teman-teman ada di Discord itu juga bisa untuk latihan mockup interview di sana, itu biasanya ada beberapa hour yang available untuk diajak mockup untuk latihan interview. Di sana teman-teman bisa dapat masukan nih. Alhamdulillah juga yang Kak Virus katakan tadi, saya juga ada beberapa mockup untuk calon penerima beasiswa itu. Alhamdulillah ada beberapa yang juga lolos di luar negeri dengan tapi juga nggak saya sendiri, ada mereka juga interviewnya bukan cuma saya sendiri, mereka bahkan ada sampai 15 kali latihan interview, ada sampai 20 kali latihan interview, kurang lebih seperti itu perjuangan mereka loh, perjuangan saya juga agak pas katanya ini interview ke berapa, interview ke 15 Kak. 15 interview itu gimana mereka punya gitu, jadi mereka bener-bener berjuang gitu, seperti apa yang Kak Virus bilang tadi itu, mereka berjuang, mereka nggak enak-enak kok gitu loh, mereka ada mungkin yang sampai nulis, ada yang nanti itu nanti ninggalin istri atau anaknya gitu, itu perjuangan yang nggak teman-teman semua tahu gitu, lebih seperti itu. Nah, kebetulan sendiri seperti yang aku bilang tadi, aku tuh pelamar beasiswa LPDP jalur afirmasi prasejahtera ya. Jadi ada privilege ketika lulus seleksi substansi itu kita dikirim untuk pengayaan bahasa di lembaga-lembaga universitas yang bekerjasama dengan LPDP. Kebetulan kemarin selama 4 bulan saya sedang pengayaan bahasa di UI. Udah, apa sih tujuannya? Dan tujuannya adalah untuk mengimprove atau increase kemampuan bahasa Inggris teman-teman, karena untuk jalur afirmasi sendiri itu untuk skor TOEFL atau IELTS-nya itu tidak sebesar jalur reguler atau targeted gitu hitungannya ya. Nah, jadi biasanya rata-rata di kampus itu untuk S2 kan 450. Nah, sedangkan requirement untuk mendaftar NPDP dari jalur afirmasi itu TOEFL-nya 400. Nah, berarti kan kurang nih, misalnya kalau teman-teman ketika tes udah dapat 475 atau 4 ya nggak masalah. Tapi ketika skor TOEFL-nya teman-teman untuk mendaftar di kampus tujuan itu kurang dari apa yang mereka minta, itu nanti kita akan disediakan lah, di-provide sama LPDP itu untuk mengikuti program pengayaan bahasa yang bekerja sama di LPDP. Itu kita nggak bisa milih ya, gitu. Itu LPDP. Kita harus siap untuk pergi ke sana. Itu yang mungkin bisa, itu yang salah satu yang teman-teman lihat kayak, oh enak ya di sana, oh enak gitu ya ternyata. Tapi teman-teman nggak tahu. Itu perjuangannya itu kita belajar di sana juga, kita belajar bahasa Inggris. Ada teman-teman tadi saya sempat mention ada yang juga anak PP kalau nggak salah, tapi dapat di UGM kalau nggak di UPI tadi. Itu sih. Next. Nah, kalau sekian dari saya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan bisa di email atau DM IG aja, itu IG saya gitu. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau perbuatan secara virtual yang saya lakukan.
Balik lagi ke Dendi. Baik, ya. Terima kasih atas penyampaian materi dari Kak Deril untuk materi terakhir di malam hari ini ya, karena sudah disampaikan sebelumnya dari materi Kak Fairuz tentang LPDP yang tujuannya ke luar negeri tentunya, dan yang kedua yaitu materi dari Kak Deril yang LPDP tujuannya dalam negeri. Tentunya teman-teman di sini tinggal memilih mau yang mana, ke luar negeri atau ke dalam negeri ya teman-teman. Jadi bisa dipersiapkan, dan tentunya di sini sudah tersampaikan semua materi yang sudah berlalu sebelumnya, 2 materi yang sudah disampaikan, dan akan menuju ke sesi tanya jawab atau Q&A kepada 2 pemateri malam hari ini tentunya, dan dipersilakan untuk teman-teman bagi yang mau. Ya, sebelum ke Q&A kan teman-teman ini banyak yang barusan join ya tentunya ya, karena kan acaranya sudah dimulai dari jam 7 tadi dan teman-teman banyak yang baru join, dan untuk hasil record ataupun link buat materi malam ini tentunya akan di-share di grup atau bisa dicek di akun YouTube Pejuang Beasiswa LPDP juga ya teman-teman, atau dikirimkan ke email teman-teman seperti itu. Mungkin itu untuk yang barusan join tentunya, dan akan dilanjutkan ke sesi tanya jawab dan akan diberikan 3 pertanyaan ya mungkin ya per materi. Jadi ke Virus 3 pertanyaan dan Kak Deril 3 pertanyaan seperti itu ya, mungkin biar bisa ditampung dulu ya mungkin ya dari teman-teman. Jadi nanti akan dijawab waktu sudah diberikan pertanyaan. Ya mungkin dari teman-teman bisa angkat tangan ya, atau facecam-nya dinyalakan agar bisa terlihat wajahnya yang mau bertanya. Jadi kami persilakan teman-teman, silakan. Saya lihat ya untuk yang mau bertanya dari Mas Ardo Purba. Ya, silakan. Yang pertama, untuk pertanyaannya perkenalkan dulu dari mana, siapa, dan pertanyaan ditujukan ke siapa ya Mas ya, seperti itu mungkin. Ya, silakan. Ya, oke. Terima kasih Mas Dendi. Nama saya Ardo Purba. Saya dari Depok, Jawa Barat. Ya, terima kasih untuk Kak Virus dan Kak Deril untuk materinya, sangat memberikan insight yang menarik buat saya. Saya kebetulan di periode kali ini saya sangat ingin untuk mengajukan lamaran mengapply LPDP, karena kebetulan saya sudah mengantongi LOE unconditional dari salah satu university. Nah, tapi ada satu yang menarik Kak untuk di sini. Mungkin saya juga bingung sih nanyanya ke siapa, mungkin ke Kak Virus kalian. Karena saya pengen ke luar negeri. Nah, yang saya kan ingin menempuh program kuliah S3, dan profesi saya saat ini adalah karyawan swasta, Kak. Bukan PNS, bukan peneliti. Sedangkan S3 itu adalah lebih ke arah peneliti dan ke arah dosen. Nah, kadang saya di sini agak saya profesi saya itu sebagai praktisi nih Kak, praktisi lingkungan. Background saya teknik lingkungan, S1, S2, dan rencana S3 saya mau melanjutkan juga pada bidang lingkungan. Karena profesi saya itu bukan seorang peneliti dan juga bukan seorang PNS, saya agak kesulitan nih Kak untuk mendevelop esai di LPDP ini Kak. Itu yang kira-kira Kakak ada masukan nggak untuk mendevelop esai dari seorang yang untuk program S3 dari seorang yang bukan memiliki background peneliti? Karena kalau banyak saya melihat itu dalam LPDP publikasi ilmiah, penelitiannya apa, padahal saya kan ya kalau publikasi ilmiah paling saya tesis S2 yang bisa saya masukkan di sana, karena setelah S2 saya tidak menjadi peneliti gitu Kak. Saya bingung apa sih yang harus saya buat untuk menjual profesi saya di dalam di LPDP ini Kak. Itu yang pertama. Terus yang kedua Kak, saya mau nanya, saya pernah mengikuti salah satu webinar nih, ini yang santainya aja ya Kak ya. Katanya kita kalau yang karyawan swasta itu perlu menampilkan izin dari HRD
untuk izin untuk melamar LPDP. Tapi saya pas waktu membaca dari polisinya itu kan ada user manualnya di website juga, nggak menemukan itu ada persyaratan itu tuh Kak. Kira-kira itu benar dibutuhkan apa enggak sih Kak? Karena untuk apply kadang-kadang saya dilema Kak kalau minta ke HRD, apalagi untuk apply beasiswa nih orang nih pasti mau keluar nih kata gitu, siap-siap untuk di-kick dari perusahaan juga nanti kalau gitu. Apalagi saya swasta gitu kan Kak. Kira-kira benar nggak sih Kak informasinya itu? Terima kasih Kak. Baik, ya sudah dari Mas Ardo. Sudah Mas Dendi, Baik, terima ya. kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Mas Ardo yang ditujukan ke Kak Virus ya. Tampung dulu untuk pertanyaan pertama. Yang kedua bisa saya tunjuk dari Kak Suri. Ya, silakan Kak Suri untuk menyampaikan pertanyaannya. Perkenalkan diri dan ditujukan ke siapa ya untuk pertanyaannya. Silakan. Baik, terima kasih banyak, Kak. Sebelumnya perkenalkan, saya Suri. Pertanyaan ini sebenarnya ditujukan boleh ke Kak Deril, boleh ke Kak Virus. Nah, saya ingin bertanya, LOE yang saya dapatkan itu kan sebenarnya intake-nya tertulis di bulan Juli. Nah, kalau merujuk ke buklet LPDP itu sebenarnya kayaknya nggak ada masalah ya, Kak, karena di buklet juga intake paling cepat itu di bulan Juli. Nah, kalau misalnya saya dapatnya atau barangkali rezekinya dapat di batch 1 ini dan bisa dapat menjadi awardee di batch 1 ini, apakah nanti itu kita harus mulai kuliah sesuai dengan LOE yang kita lampirkan di formulir pendaftaran. Tapi kan kalau misalnya dihitung-hitung dari pengumuman substansi ke bulan Juli itu sangat sempit waktunya dan pasti mau tidak mau tidak bisa kuliah di bulan Juli itu. Nah, apakah kita boleh nanti waktu udah dapat LPDP baru kita minta defer gitu. Soalnya kalau mau defer dari sekarang Kak, itu kabarnya untuk defer ke universitas yang saya tuju itu agak lama prosesnya dan saya takut nanti malah saya tidak bisa daftar LPDP jalur LOE. Itu yang pertama, Kak. Izin untuk pertanyaan khusus ke Kak Virus, karena ini mungkin kasusnya sama dengan saya alami. Setelah saya lihat lagi tadi, ternyata LOE ini juga tidak ada keterangan kondisionalnya. Nah, jadi kalau dari pengalaman Kak Virus sendiri, kemarin bagaimana ya cara mengurusnya? Dan apabila Kak Virus berkenan, apa boleh nanti saya personal chat untuk melihatkan LOE yang saya dapatkan? Kira-kira itu bisa dipakai atau tidak? Terima kasih banyak, Kak. Baik, ya. Terima kasih atas pertanyaannya Kak Suri. Dan yang ketiga untuk pertanyaannya dari Kak Kiki ya, silakan untuk yang pertanyakan, silakan perkenalan dan ditujukan ke siapa. Silakan Halo, Kak Kiki. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Mas Dendi untuk kesempatan bertanya ya. Oke, jadi saya pertanyaan khusus untuk Kak Virus ya, kebetulan karena emang rencana saya untuk LPDP di luar negeri. Jadi kan saya tujuannya mau yang nah itu saya kan udah dari bulan-bulan kemarin. Nah, kebetulan itu udah dapet dari salah satu universitas yang udah saya tuju. Nah, tapi sayangnya saya baru dapatnya tuh conditional, tapi conditionsnya itu hanya untuk saya disuruh mengajukan certified passport sama certified ini apa academic degree ini apa ijazah itu. Nah, udah saya kirimkan kan. Nah, sampai sekarang masih belum ada balasan lagi. Lama banget. Nah, itu kira-kira kalau misal saya takutnya itu kan keburu yang batch 1 ini tutup, apakah lebih baik saya nunggu aja atau mending daftar aja dengan conditional letter yang itu tadi. Nah, apakah kira-kira ini situasinya apa sama kayak Kak Febri yang sama kayak Kak Suri tadi ya? Mohon penjelasannya Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Kak Kiki, dan tinggal 3 pertanyaan lagi yang dipersilakan dari silakan dituju. Halo Mas Fauzan.
Ya, halo, assalamualaikum Oh, warahmatullahi ya silakan. wabarakatuh. Sorry, saya Maaf, istrinya. ya. Mau ngajuin pertanyaan, ada 2 sih pertanyaannya. Saya Dian Sugiarti, istri dari Fauzan, mau Eril. Izin saya kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau kan banyak tuh simpang siurnya tentang LOA itu. Ada yang bilang lebih baik prioritas deh punya LOA dulu supaya lebih diutamain nih sama LPDP. Ada juga yang bilang kalau punya LOA nanti kita terkendala LPDP belum lulus, tapi LOA kita nggak bisa di-defer, kayak gitu kan, Kak. Nah, posisinya kan saya sebagai ibu rumah tangga yang niatnya mau lanjutin studi di magister, itu lebih baik saya kejar LOA-nya dulu, saya tunda nggak dapet saya nggak ikut tahap 1 ini, atau nggak masalah saya nggak punya LOA pun, dengan background saya yang cukup lama nih, vakum saya di dunia pendidikan, apakah yang mana yang prioritas, kayak gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Lanjut ke penanya kelima, yaitu silakan Kak Tira ya dari tadi. Ya, silakan. Kak. Halo, Assalamualaikum. Kak, izin bertanya sebelumnya, kalau misalkan kita mendaftar beasiswa LPDP di dalam negeri, nah kita itu sudah proses buat mendaftar beasiswa LPDP. Nah, kalau kelulusannya itu menunggu lama atau gimana, Kak? Misalkan nyatakan lulusnya lama gitu nunggunya. Mungkin cukup segitu aja. Terima kasih. Baik, ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, yang terakhir ya sekarang untuk penanyanya, yaitu silakan Kak Preti Ranita Citra. Silakan untuk penanya terakhir. Baik, terima Akan kasih berbicara. Mas Dendi. Perkenalkan, saya Preti. Ini saya baru banget ya ikut seminar LPDP ini dan baru pengen tahu nih. Jadi yang untuk sekolah spesialis ya. Nah itu tuh dari kriteria di LPDP-nya sendiri. Kalau saya dapat info nih, saya kan belum daftar nih. Yang ada beberapa teman itu ada yang LOE-nya harus ada, ataukah harus lulus LPDP dulu, jadi ikut tahap, misalnya saya nggak ikut tahap 1, tapi ikut tahap 2 nanti di bulan Juli atau Juni ya kalau nggak salah. Nah, lulus dulu, terus saya mengantongi nih kelulusan dari LPDP. Baru saya daftar universitas. Apa seperti itu? Terus juga pertanyaan kedua, jadi saya dapat info, kalau misalnya udah lulus LPDP, itu paling enggak LPDP nunggu nih ditunggu, katanya bisa ditunggu sampai 18 bulan. Apakah benar apa enggak? Itu sih pertanyaannya. Terima kasih. Baik, ya itu jadi penanya terakhir di malam hari ini karena yang sudah ditampung oleh pemateri, dan dipersilakan untuk menjawab dari Kak Faris dulu ya untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Silakan. Iya, jadi mungkin tadi aku lupa mention ya, kalau aku itu penerima beasiswa LPDP jalur afirmasi Indonesia Timur. Jadi halo teman-teman dari Maluku, kita semua pasti bisa karena aku udah nyampe sini. Oke, jadi untuk menjawab pertanyaan yang pertama dari Kak Ardo, gimana sih cara ngedevelop esai dari orang yang bukan peneliti? Tadi kan Kak Ardo sudah bekerja ya. Menurut aku sepertinya untuk hal-hal seperti ini, hal yang paling mungkin untuk kita approach adalah dari sisi apa yang kita lihat di lapangan gitu. Kira-kira setelah sekian lama bekerja nih, Kak Ardo melihat apa nih masalah yang ada di lapangan gitu. Kan
toh Kak Ardo mendaftar S3 kan juga punya tujuannya tersendiri kan. Nah, apa sih yang pengen diselesaiin, apa sih yang pengen dituntaskan dari masalah-masalah di lapangan ini yang Kak Ardo lihat yang menggerakkan hati Kak Ardo untuk melanjutkan S3 gitu. Nah, hal-hal seperti ini tuh yang bisa dikembangkan untuk di esai, karena kebetulan aku juga daftar, mungkin karena aku daftar S2 ya, tapi ketika di esai itu juga aku ngelihat masalah-masalah yang ada di sekitar dan dikembangkan untuk di esainya seperti itu. Kemudian soal surat izin. Sebenarnya aku kurang paham karena aku lulus langsung daftar LPDP. Tapi memang seingat aku itu ada yang membutuhkan surat izin dari HRD dan memang ya resikonya jadinya pada tahu gitu kalau oh nih orang mau pergi gitu. Cuman mungkin siapa tahu di sini ada yang punya info tentang surat izin ke HRD gitu-gitu, mungkin Kak Febri atau Kak Deril. Mohon maaf aku belum bisa membantu soal itu. Untuk pertanyaan yang selanjutnya dari Kak Suri, untuk LOA tanpa ada tulisan unconditional ya, itu berarti aku kemarin mengurusnya itu aku jadi ngurusnya nge-email ke kampus, jadi nge-email ke kampus di sini untuk kepala prodinya lah, untuk minta dibikinin LOA baru yang ada tulisan unconditionalnya, dan alhamdulillah difasilitasin. Jadi dikirim surat langsung ke LPDP kalau beneran nih orang nih udah keterima gitu. Kalau misalnya untuk cara lain, sepertinya sih menurut aku nggak ada ya, karena kemarin dari pengalaman aku LPDP lumayan strict, lumayan nggak bisa nih kamu nggak ada tulisannya gitu. Jadi akhirnya aku harus ngurus sendiri ke kampus untuk ngasih surat feedback dari kampus ke LPDP gitu. Untuk mulai kuliah harus sesuai dengan LOA. Dari pengalaman aku pribadi sih, setahu aku iya ya, apalagi kalau misalnya kita mendaftar LPDP dengan LOA yang udah kita dapat, dan di LOA di state kalau mulai perkuliahan tanggal sekian, berarti itulah yang harus kita komit ke situ gitu. Kita nggak bisa setelah dapat LPDP baru defer, itu setahu aku nggak bisa. Jadi harus sesuai dengan LOA. Kecuali kalau mau defer dulu baru daftar LPDP kayak gitu. Untuk Kak Riki, kondisional ya. LOA-nya itu kondisional, terus yang syaratnya itu adalah harus ngelengkapin certified degree, harus di follow up lagi Kak. Jadi rada di spam aja, rada kayak tiap 3 hari gitu di email kampusnya. Karena aku seperti itu dulu. Dan kalaupun masih belum dibalas atau dikirim unconditional LOA-nya, sebenarnya aku pribadi masih kurang paham ya, karena untuk kondisionalnya pun ini bukan sesuatu yang sangat penting gitu. Maksudnya bukan yang kayak kurangnya nih harus ngambil mata kuliah. Nah, biasanya untuk LOA kondisional yang kekurangannya harus ngambil mata kuliah, itu tuh yang LPDP rada kurang mau gitu ya. Tapi kalau persyaratannya adalah administrasi seperti tadi certified degree gitu-gitu, sepertinya sih masih bisa. Gitu. Lalu untuk Kak Preti, ini memang sangat kontroversial ya. Apakah harus dapat LOA dulu baru daftar LPDP atau LPDP dulu baru daftar LOA? Pokoknya satu yang pengen aku clearkan, LOA tidak membuat teman-teman itu lebih privilege. Tidak membuat kemungkinan teman-teman dapat LPDP itu lebih besar. Enggak ya. Karena banyak banget teman-teman aku yang daftar udah punya LOA dari PTUD, dari universitas-universitas nomor 1 sampai nomor 5 dunia, tapi nggak keterima LPDP, itu banyak banget. Jadi jangan mengira kalau LOA itu adalah jalur gampangnya dapat LPDP, itu enggak. Jadi balik lagi ke pertanyaan, lebih baik LOA dulu atau LPDP dulu, sebenarnya itu lebih ke
pribadi teman-teman ya. Apalagi kalau untuk luar negeri, kalau aku pribadi kenapa aku memilih LPDP dulu baru LOA itu karena nggak punya uang. Karena untuk mendaftar kampus luar negeri itu contoh aja tes IELTS harus 3 juta. Kemudian daftar kampus sendiri itu udah berapa juta sendiri. Terus kalau keterima kampus harus bayar untuk deposit itu berapa juta sendiri. Jadi aku nggak bisa gambling hal itu kalau belum keterima LPDP gitu. Jadi makanya aku lebih memilih nyari kampusnya setelah keterima LPDP. Dan betul infonya kalau LPDP memberikan waktu kepada penerima beasiswa selama 18 bulan untuk mencari LOA. Untuk yang jalur afirmasi, itu 18 bulannya dihitung setelah pengayaan bahasa. Jadi pengayaan bahasa itu gratis. Aku kemarin sempat pengayaan bahasa sekitar 1 bulan, itu gratis, bahkan dikasih uang hidup. Jadi dapat dan jadi setelah misal teman-teman dapat PB 3 bulan, mencari LOA. Mungkin seperti itu yang kurang dari Kak Deril untuk menjawab pertanyaan. Kak Deril. Halo, akhirnya tadi ada dari Kak Fauzan ya untuk di essay sendiri. Berisikan afirmasi itu mau angkat aja gitu. Dan nggak perlu menjelaskan afirmasi itu apa. Terus Kak Tira gitu. Kalau pengumumannya itu kan sesuai timeline di LPDP ya. Kalau sependek yang saya tahu pengalamannya gitu, enggak ada di tahap 2021 di tahun 2021 tahap kedua itu di 3 hari kalau nggak salah. Nah itu diberitahukan di akun resmi LPDP. 18 bulan setelah untuk afirmasi ya, 18 bulan setelah selesai pengayaan bahasa. Tapi kalau selain afirmasi 8 bulan setelah dinyatakan lolos seleksi substansi atau wawancara. Gitu. Yang ada di kolom chat itu ada yang punya gimana ya? Dikasih atau gimana? Banyak nih yang penasaran. Gimana Pak moderator mau dikasih waktu sama yang ini di kolom chat atau gimana? Aku bacain aja ya di kolom chat. Mana Kak Febri? Halo Kak Febri. Ini ada dari Kak Siti. Bagaimana kalau penguasaan bahasa Inggrisnya belum bagusnya di speaking? Gimana Kak Fairuz? mana? Kalau misalnya kalau LPDP sendiri kan memang sudah ada syaratnya ya, harus bahasa Inggrisnya seberapa gitu. Kalau misalnya belum bagus, berarti latihan gitu. Maksudnya belajar, kalau ada course-course yang bisa diambil seperti les bahasa Inggris bisa, kan banyak juga seperti di Instagram gitu, mereka memberikan sarana untuk
les bahasa Inggris tuh tanpa bayar tuh juga banyak. Jadi mungkin teman-teman bisa mulai belajar dari sana, ataupun bisa belajar online, bisa dicari soal-soal contoh soal-soal tes TOEFL tuh kayak gimana sih, terus dicoba jawab. Terus untuk IELTS juga contoh-contoh soal tes IELTS tuh gimana sih, terus gitu. Karena aku kebetulan juga sejujurnya aku mempersiapkan bahasa Inggris itu tuh tadi aku bilang aku PB satu bulan aja, karena sebelumnya aku udah mempersiapkan bahasa Inggris itu kurang lebih 1 tahun untuk bisa sampai tahap di mana aku bisa daftar kampus. Jadi memang tidak ada saran lain sih selain belajar, les, gitu-gitu, latih gitu. Jadi memang harus belajar ya kalau ada yang kurang teman-teman. Iya. Dari M Agung, gimana mengatasi masalah pengalaman organisasi yang kurang. Kalau dari aku pribadi, kalau aku juga kurang di organisasi karena dulu waktu S1 itu aku bekerja dan kuliah ya. Jadi kalau ikut organisasi itu cukup kurang, cuma ikut himpunan mahasiswa aja. Nah, tapi coba cover itu dengan pengalaman kerja misal, atau hal-hal lain di luar organisasi yang Mas Agung improve gitu. Misalnya, saya memang nggak fokus di organisasi karena saya mau fokus di improve skill di jurusan ini, di mata kuliah yang ingin saya ambil gitu. Itu saya rasa wajar sih gitu masalah. Ini juga ada pertanyaan, kalau udah punya LOA, apakah tetap difasilitasi pengayaan bahasa oleh LPDP? Jawabannya enggak ya, karena tujuan pengayaan bahasa itu adalah untuk kita bisa daftar kampus. Jadi kalau misalnya kita udah punya LOA, berarti pengayaan bahasanya udah gugur. Kita udah nggak dapat fasilitas itu lagi. Untuk seleksi konstituen lagi, apakah menggunakan bahasa Inggris untuk ini? Apa itu? Dari Kak Fania, untuk seleksi substansi kuliah luar negeri, apakah menggunakan bahasa Inggris? Oh, untuk yang luar negeri, untuk wawancara, aku kemarin, ini tergantung sama pewawancara ya. Kalau aku kemarin, kurang lebih 70% bahasa Inggris, 30% bahasa Indonesia. Tapi ada juga temanku yang 90% bahasa Indonesia, 10% bahasa Inggris. Ada juga yang full dari perkenalan sampai selesai bahasa Inggris. Jadi beneran tergantung pewawancara. Jadi untuk latihan mock interview kemarin aku pakai 2 bahasa. Jadi kadang pakai bahasa Indonesia, kadang pakai bahasa Inggris, kadang pakai dua-duanya kayak gitu. Jadi emang harus dilatihanin dua-duanya. Berlaku untuk di dalam negeri juga, ada teman-teman saya juga kemarin dalam negeri itu full English ada yang paruh-paruh ada juga. Jadi memang tergantung. Tergantung pewawancara ya. Ya. Saya keluarga penerima BST dari apakah saya bisa mendapatkan lebih dalam kehidupan 2023. Untuk Kak Mufti itu dilihat dulu apakah dilihat dulu syarat-syarat prasejahtera di tahun 2023 itu apa aja gitu, karena setiap tahun berubah gitu. Dipastikan dulu apakah bantuan sosial yang Kak Mufti terima itu sesuai dengan apa yang LPDP minta gitu. Kalau sesuai bisa. Ini ada pertanyaan dari Kak Fauzan, apakah boleh apakah untuk jalur afirmasi benar tidak mengikuti tes skolastik? Salah ya. Yang tidak mengikuti TBS, tes bakat skolastik itu hanya yang udah daftar dengan jalur LOA. Jadi kalau belum punya LOA, semua orang mengikuti alur yang sama, yaitu administrasi, kemudian tes bakat skolastik, dan wawancara. Begitu. Mungkin kita mau jawab pertanyaan yang angkat tangan, atau ada 2 orang yang nggak turunin tangan. Masih ada waktu ya, jadi mungkin dua penanya bisa ya untuk Kak Fairuz masing-masing dan Kak Deril. Jadi untuk yang mengacungkan
cek tangannya, silakan perkenalan diri dan ditujukan ke siapa. Untuk pertanyaan pertama mungkin dari Kak Elinda Sari ya. Silakan Kak Elinda. Mungkin dari yang sebelum-sebelumnya belum ditanyakan mau ditanyakan atau apa, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya untuk moderator udah memberikan kesempatan. Mungkin saya tanya ke Kak Daryl, ini lebih ke IC sih Kak gitu. Jadi saya lagi nulis IC tapi kan background pendidikan saya hukum gitu. Nah, dari isu-isu hukum itu solusinya itu ke apa namanya, salah satunya itu ke pendidikan. Itu tuh bisa gitu gak sih kalau di IC LPDP, atau emang harus relevan sama background pendidikan kita solusinya gitu. Mungkin itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih. Ditambung dulu aja ya untuk pertanyaannya. Ya, silakan untuk yang pertanyaan yang kedua, Kak Asia, dipersilakan untuk tanya. Kenalan diri ya Kak ya, dan ditujukan ke siapa. Silakan Kak Asia. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya, sebenarnya sih ini pada dua-duanya ya Kak. Saya ingin bertanya mengenai pembuatan esai, di mana bagaimana jika saya ingin mendaftar S2 dan saya sekarang keadaannya sedang bekerja, namun untuk pekerjaan saya tidak ada hubungannya dengan yang esai yang akan saya buat. Berarti itu tidak usah saya masukkan ya Kak. Dan satu lagi pertanyaannya mengenai LOA, jika kita belum mempunyai LOA, apakah itu kesempatannya lebih kecil atau bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Masih ada 2 pertanyaan lagi. Silakan Kak Meli. Ya. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Kak Fairuz, saya Meli. Sebelumnya, saya mengambil yang bukan skripsi atau yang lainnya, tapi lebih kesejahteraannya, karena background saya advertising and marketing communication, Kak. Nah, sebelumnya itu dosen pembimbing saya sudah tugas akhir Peduli Negeri ini tidak bisa lanjut ke luar negeri. Nah, saya mau konfirmasi kepada Kak Fairuz, apakah benar atau mungkin untuk beasiswa LPDP ini ada beda persyaratan, bisa atau tidak ya Kak penelitian itu, atau mungkin tidak berpengaruh gitu. Sekiranya itu. Terima kasih Kak. Mau bertanya silakan acungkan tangan ya, remote-nya, dan mungkin silakan satu pertanyaan lagi atau tidak ada. Dari kolom chat tidak ada ya, silakan langsung dijawab ke materi ya Kak Fairuz maupun Kak Daryl, silakan. Mungkin Kak Daryl bisa jawab dulu, aku ada perlu. Anda ya terkait yang mau pendidikan. Sebenarnya sah-sah aja, tapi perlu dikasih catatan harus kuat. Apakah Kak Elinda ini mau lintas jurusan ke pendidikan atau gimana ya, hitungannya seperti itu. Ini apakah salah satu solusi yang kakak tawarkan atau kakaknya mau lintas jurusan nih?
Itu Mungkin salah Kak Linda, satu Linda bisa. solusinya, Kak. Oh, nggak masalah, itu kan memang salah satu yang harus kakak tawarkan untuk apply beasiswa LPDP gitu loh, nggak masalah. Intinya ketika kita menawarkan suatu masalah itu nggak harus yang relate, bukan yang harus relate ya, maksudnya tuh usahakan sesuai dengan apa yang ingin kita pelajari di S2, hitungannya seperti itu. Kalau di S2 nanti ada bidang-bidang pendidikan yang ingin Kak Elinda pelajari, nggak masalah. Misalnya sebagai contoh nih, isu hukum tentang, nah Kak Elinda itu pendidikan di mata kuliah di tujuannya yang Kak Elinda mau, kurang lebih seperti itu gitu. Nah, nanti bisa digali lagi pendidikan seperti apa yang mau didapat di kampus A, solusi seperti apa, Kak Elinda bisa improve lagi di IC-nya gitu. Untuk Kak Aisyah, bekerja, kesibukan nanti dimention nggak dimention itu ketika mendaftar seleksi administrasi, sependek yang saya ingat itu kita ini melampirkan status kita sekarang gitu. Apakah bekerja, kalau bekerja di mana, gajinya berapa, kurang lebih seperti itu. Interview tetap bakal tahu kalau kakak ini statusnya sedang bekerja. Kebetulan ketika saya seleksi substansi kemarin, statusnya saya juga bekerja. Jadi 1 hari untuk melakukan interview gitu. Jadi tanya, sekarang ngapain Mas gitu. Gitu. Jadi kesibukannya bekerja. Kalau misalnya bekerjanya itu tidak relate dengan apa yang dituju, nah ini juga bisa banyak nih. Teman-teman bisa kembangkan apa yang ingin teman-teman tuju itu di luar pekerjaan loh, hitungannya seperti itu. Misalnya teman-teman tertarik untuk belajar komunikasi. Nah, komunikasi kan nggak didapat ketika bekerja aja kan gitu. Didapat dimanapun, misalnya course ikut Tarik of Surabaya juga ini juga saya mention kegiatan seperti ini yang memang untuk yang lain. Aturannya seperti itu. Teman-teman yang relate dengan jurusan S1 atau S2 kok masih ini LPDP gitu, asalkan ada kemauan, effort gitu, harus belajar riset kecil-kecilan gitu, latihan, kurang lebih seperti itu. Saya juga dulunya ketika daftar LPDP kerjanya nggak selinder dengan jurusan gitu. Jadi tapi value apa yang bisa teman-teman tawarkan untuk bisa mendapatkan LPDP itu apa gitu. Nggak harus bekerja di sejurusan yang teman-teman di S1 misalnya kayak gini. Loh kenapa kok nggak jurusan di S1, kok nggak kerja di jurusan S1 misalnya seperti itu. Nah, teman-teman bisa jawab atau bisa beralasan seperti ini. Situasi pandemi itu nggak mengharuskan situasi pandemi itu nggak memperbolehkan saya untuk pilih-pilih pekerjaan loh Bapak Ibu gitu. Asalkan pekerjaan ini dapat mengimprove skill saya, itu saya rasa akan berdampak positif bagi saya. Nah, di samping itu saya juga tetap belajar seperti yang itu gitu, misalnya karena saya arsitek ya gambar ya, saya belajar gambar misalnya, saya tetap improve skill saya buka freelance kecil-kecilan, kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman harus tahu nih jawaban counter seperti apa gitu, atau nah itu dari mana, dari latihan interview atau mock up itu di mana ya, teman-teman bisa ikuti di Pejuang Beasiswa LPDP itu. Jadi teman-teman harus banyak latihan. Seperti itu. Udah dari aku udah gitu. Mungkin Kak Faris. Iya betul. Aku nambahin sedikit dari yang Kak Daryl bilang kalau kesempatan tuh terbuka buat semua orang ya. Kayak untuk teman-teman tahu LPDP itu nggak punya kuota kayak tahap ini diterima berapa, tahap ini diterima berapa. Jadi
LPDP tuh nggak punya kayak gitu. Jadi LPDP menerima semua orang yang LPDP anggap pantas atau memang mungkin untuk membantu Indonesia maju ke depannya. Jadi di LPDP sendiri kita tuh nggak bersaing dengan orang lain, tetapi dengan diri sendiri gitu ya, berusaha meningkatkan diri sendiri supaya gimana nih jadi yang terbaik versi diri kita untuk membantu Indonesia ke depannya kayak gitu. Untuk Kak Meili ya tadi, yang tugas akhir bukan penelitian. So far, setahu aku tidak ada syarat kalau harus ada tesisnya harus segimana atau skripsinya. Bahkan ketika aku daftar kampus itu aku ngebahas skripsiku tuh dikit banget. Bahkan kayak aku hanya singgung doang kalau segini apa skripsiku tuh tentang ini dan aku pengen ngelanjutin tentang ini. Kayak gitu aja. Jadi nggak benar-benar yang harus skripsinya tuh harus penelitian untuk bisa daftar S2 tuh setahu aku nggak seperti itu gitu. Apakah tadi ada pertanyaan yang belum terjawab? Apa udah semua ya? Ya, aku udah semua. Mungkin dari Kak Fairuz tadi kan ada beberapa yang nanya khusus ke Kak Fairuz. Yang aku tulis sih yang esai tidak sesuai dengan pekerjaan tadi udah dijawab sama Kak Daryl. Terus kalau yang LOA kesempatannya kecil, yang daftar LPDP tanpa LOA apakah kesempatannya kecil, itu tidak sama sekali ya. Aku adalah salah satu yang daftar LPDP tanpa LOA dan bisa berada di sini gitu. Jadi LOA tidak mempengaruhi gitu. Begitulah. LOA tidak menjamin kamu untuk mendapatkan LPDP, tapi memang kita nggak perlu TBS ya Kak kalau untuk sekarang ketika Iya betul, langsung wawancara. Gitu. Bakat skolastik langsung. Tapi kalau wawancara juga tidak berjalan dengan lancar, nah itu yang perlu diperhatikan. Intinya kalau LPDP itu kalau menurut pribadi itu kita pantas apa enggak, itu aja. Kita pantas apa enggak dapat beasiswa ini. Ada lagi yang mau ditanyakan atau balik lagi ke satu orang? Sudah terjawab semua ya tadi ya untuk pertanyaannya. Ya baik. Ya ini mungkin masih ada sedikit waktu lagi ya karena mungkin tadi ada satu penanya tapi tidak ada yang mau bertanya. Mungkin saya alihkan ke Kak Fauzan lagi. Ya silakan untuk pertanyaan terakhir. Ya. Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatan yang kedua. Maaf sebelumnya Kak, saya ngajuin tangan lagi terkait tadi tentang afirmasi. Balik sedikit Kak Daryl. Afirmasi tadi terkait tes skolastik yang disampaikan Kak Fairuz bahwa yang belum memiliki LOE itu pasti semua melakukan tes skolastik. Tapi kalau yang di buklet itu kan terkecuali untuk difabel. Saya hanya memastikan ini berarti apakah ini sayang bentar. Apakah yang di buklet itu tidak selalu bisa kita jadikan acuan supaya ini mempersiapkan diri aja kan, karena kemarin kepikir kalau yang difabel ternyata tanpa skolastik kayak gitu. Itu yang tadi afirmasi difabel. Kemudian sharing dikit dong Kak Daryl, mungkin untuk gambaran kami ya, posisi karena kami sudah berkeluarga, sudah memiliki anak, dengan harapan kalau dapat kami mau mengupayakan baik suami saya baik saya juga sedang berusaha untuk menggapai LPDP bersama. Nah, untuk S3 sendiri itu kan dari LPDP ada memberikan support untuk dana keluarga. Itu bagaimana Kak ya gambaran dana keluarga yang disupport dari LPDP? Sehingga ya saya sendiri pribadi bisa memiliki gambaran apakah kami bisa atau tidak sekiranya sekolah bersama seperti itu. Kemudian untuk saya pribadi terkait esai ngelanjutin dari kayaknya ya. Maaf ya, sebentar Nah. Bentar aja mau izin ya. Terkait tentang esai tadi ada yang bertanya karena dia tidak sesuai pekerjaan sama jurusan yang dia ambil. Kalau saya balik lagi nih yang mau saya tanyain terkait status saya dalam beberapa tahun ke belakang ini kan saya full time mami atau ibu rumah tangga. Tapi di sisi lain saya juga melakukan online shopper atau wirausaha. Hal-hal kayak gitu akan perlu saya tekankan tidak ya di esai, dalam artian jujur ya saya masih insecure ini, nggak pede
apakah saya bisa ini ya IRT gitu mau ngajuin sekolah lagi dengan alasan apa nanti saat ditanya wawancara. Itu sih yang masih jadi gambaran yang cukup gamblang buat saya. Dalam artian tuh S2 yang akan saya lanjutkan ini kan nanti solusi yang saya kejar adalah lewat pendidikan, di mana memang saya kasih informasi ke timur. Di sini memang untuk kesehatan masih lumayan perlu perhatian lebih dari yang sejauh saya lihat, sehingga saya mau lewat ke pendidikan untuk lebih bisa banyak yang belum terjangkau terkait kesehatan di sini yang mau saya targetkan. Tapi apakah itu bisa saya gambarkan di esai atau menggambarkan itu? Terima kasih sebelumnya. Baik, ya ini jadi untuk penanya webinar malam ini mungkin bisa langsung dijawab dari Kak Deril atau Kak Fairuz, silakan. Baru dulu nanti ya. Iya, pertanyaannya Mas Mas Fauzan, ini kan statusnya memang sedang berkeluarga dan sudah apa intinya full time jadi moms, jadi ibu gitu ya hitungannya, dan ingin melanjutkan studi dengan permasalahan kesehatan ya, kurang lebih kan seperti itu kalau yang saya tangkap dari pertanyaan Ibu barusan. Nah, mungkin saran dari saya, Ibu bisa masuk di sini ketika Ibu full time untuk mengurus keluarga, ternyata mungkin ketika anak Ibu sakit, Ibu itu menemukan permasalahan yang sedang Ibu hadapi ini, ternyata fasilitas kesehatan di sini itu kurang memadai loh gitu. Itu bisa menjadi salah satu latar belakang Ibu untuk melanjutkan S2. Nah, itu jadi terus Ibu harus ada satu langkah nih yang kiranya Ibu lakukan untuk meminimalisir atau mereduce permasalahan Ibu temukan gitu. Tapi langkah Ibu ini masih terhambat loh. Terhambat apa? Terhambat ilmu. Kurang lebih seperti itu Ibu. Jadi latar belakang Ibu yang full time untuk jadi keluarga itu tidak menjadi hambatan untuk Ibu untuk lanjut S2. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi dari kekurangannya Ibu untuk full time ini ternyata Ibu bisa dapat masalah. Nah, setelah Ibu dapat masalah, Ibu mau coba nih menyelesaikan masalah itu, namun terbatas dari segi ilmu, segi fasilitas, kurang lebih. Maka berangkat dari hal tersebut, Ibu ingin melanjutkan S2. Nah, kurang lebih seperti itu. Bisa masuk ya Ibu ya, kalau saran dari saya seperti itu gitu. Jadi jangan takut Ibu full mom ini, jangan takut. Saya pernah pelatihan mock-up interview dengan seorang ibu juga dengan 2 anak. Beliau perjuangannya benar-benar keras banget. Beliau gagal di tahap 1, tahap 2, dan alhamdulillah di tahap 2 itu beliau lulus itu di ITB, kalau sependek S1 di ITB gitu. Jadi nggak ada halangan sih, memang seperti yang Kak Fairuz mention tadi ya. LPDP nggak membatasi siapapun selama kalian itu warga negara Indonesia yang baik, itu kalian memiliki hak yang sama untuk mendapatkan beasiswa LPDP. Sangat Ibu. Terima kasih Mas Deril. Jadi suntikan semangat yang baru untuk saya. Terima kasih banyak. mungkin tadi untuk pertanyaan, maaf Mas, mungkin tadi ada pertanyaan yang soal TBS, kalau di buklet untuk yang disabilitas ya kalau nggak salah. Dari aku mungkin termasuk sama Mas Deril juga, kita ingin teman-teman semua berpatokan pada buklet. Apa yang buklet bilang itu yang benar. Jadi apa yang kita bilang kalau nggak sesuai dengan buklet, berpatokannya ke buklet, jangan dengerin kita. Jadi kalau bukletnya bilang seleksi substansinya nggak berlaku untuk yang disabilitas, berarti tidak berlaku untuk yang disabilitas. Tapi setahu aku selain dari itu, semuanya tetap harus TBS, kecuali udah punya LOA seperti itu. Jadi berpatokannya ke buklet ya. Ya,
pokoknya kebuka ya teman-teman, karena setiap tahun tuh syaratnya LPDP berubah-ubah dan kita sharingnya tuh sesuai dengan yang kita alami gitu. Takutnya nanti yang misalnya aku harus seleksi, ternyata di tahun depan nggak perlu seleksi. Nah itu perlu di make sure lagi di mana di booklet yang LPDP keluarkan. Oke, banyak informasi bermanfaat. Sudah terjawab seluruh pertanyaan semua oleh maupun Kak sangat dan ini terima kasih pada teman-teman yang sudah memberikan kali ya untuk dan jawabnya jelas dan yang untuk informasinya tentunya. Dan sekarang sudah di penghujung acara tentunya di webinar malam hari ini, karena sudah terlewati semua susunan acara pada malam hari ini. Dan untuk kami informasikan sekali lagi, untuk materi maupun record untuk Zoom malam hari ini akan dikirimkan di grup WA maupun ke email peserta yang sudah daftar ya teman-teman di sini. Jadi jangan sampai takut ketinggalan, karena sudah ada nanti untuk bisa dipelajari sendiri lagi untuk apa aja yang sudah disampaikan dari kakak-kakak materi sebelumnya yang sudah sampaikan banyak ya tentunya. Dan untuk malam hari ini kita akan menutup dengan webinar malam ini dengan alhamdulillah sudah terlaksanakan semua acara hari ini dengan baik dan lancar. Teman-teman juga sangat aktif juga ya untuk bertanya maupun memberikan pengalamannya atau sharing seperti itu. Jadi kami di sini selaku panitia juga berterima kasih pada pemateri tentunya utamanya sudah mengisi webinar pada malam hari ini, dan terima kasih juga kepada pejuang beasiswa LPDP sebagai partner atau kolaborasi pada webinar malam hari ini juga. Kami juga sangat berterima kasih banyak kepada teman-teman peserta yang sudah hadir pada malam hari ini untuk mengikuti webinar tips and trik beasiswa LPDP tentunya. Dan di sini kedepannya kami harap dari Rotary Club Surabaya untuk bisa memberikan acara-acara seperti ini ya, mungkin untuk kedepannya bagi teman-teman yang bisa mencari informasi-informasi terkait beasiswa ataupun ya tentang apapun itu akan kami berikan ya infonya. Jadi ditunggu saja untuk proyek-proyek yang akan kami lakukan atau kami bikin ke depannya. Jadi terima kasih partisipasinya untuk malam hari ini, sangat bermanfaat sekali. Dan tentunya beasiswa LPDP ini banyak yang ingin ya tentunya untuk mendapatkannya, tidak semudah yang kita kita ekspektasikan. Harus ada proses yang harus dilalui. Proses itu dan matang, dan teman-teman di sini sudah punya gambaran tentunya mau ke arah mana, ke luar negeri ataupun dalam negeri itu sama saja. Yang penting teman-teman bisa sesuai apa yang diharapkan dan jangan sampai putus semangat, dan jangan sampai ya tetap berusaha semaksimal mungkin dan jangan lupa berdoa tentunya. Dan kita di sini saling ya memberikan semangat saja tentunya kepada pejuang-pejuang beasiswa, calon-calon yang mau mendaftar ke beasiswa LPDP ini. Tentunya jangan sampai putus asa ya teman-teman ya. Kalaupun gagal dicoba lagi, jangan sampai habis gagal terus nggak mau coba, itu mungkin teman-teman masih belum maksimal seperti itu ya. Mungkin untuk malam hari ini kita akan adakan foto sesi bersama ya. Jadi teman-teman bisa facecam-nya dinyalakan agar
dari panitia bisa memfotokan, ya, bisa dinyalakan facecam-nya agar teman-teman panitia bisa memfoto. Baik. Ya, sudah dinyalakan semua. Tim panitia siap ya untuk fotokan. Akan saya beri aba-aba. 1, 2, 3. Lagi ya, untuk gaya bebas sekarang. 1, 2, 3. Oke, ya. Terima kasih untuk malam hari ini, teman-teman, untuk berpartisipasi dalam webinar Tips and Trik Beasiswa LPDP oleh Rotary Club of Surabaya dan pejuang beasiswa LPDP tentunya. Dan di sini kami berharap tetap semangat dan jangan lupa untuk berdoa juga ya teman-teman ya, karena doa itu pasti bisa membantu juga seperti itu. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari tim panitia tentunya. Mungkin malam hari ini sangat bermanfaat sekali. Di weekend ini produktif sekali kita bisa webinar bersama ya, karena kan biasanya yang lainnya pada istirahat, kita masih ikut webinar. Itu mungkin saja yang bisa kami sampaikan dari tim panitia. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi